kita sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat. Kalau bagi mazhab Syafi'i, jamaahnya itu adalah 40. 40 yang Fatihahnya lurus, yang tasyahudnya lurus. Kemudian 40. Sudah. Sekarang 40 itu yang mustautin, yang tempat tinggalnya di situ, yang tidak kemana-mana. Bahkan pada adatnya dia akan mati di kampung itu. Tapi kalau umpamanya tidak sampai 40, maka kita Jumat juga, meskipun tidak ada menurut Syafi'i. Tapi ada juga menurut mazhab yang lain, dengan 12 orang aja sudah boleh kita mengadakan Jumat. Jadi oleh karena itu, maka kita yang ada. Kenapa kita yang ada? Kita ikut mazhab Syafi'i. Maka kita kerjakan Jumat meskipun tidak 40. Kenapa kita kerjakannya meskipun tidak 40? Kita ikut mazhab yang tidak mensyaratkan 40. Dengan demikian maka kita dapat 3 pahala. Kenapa dapat 3 pahala? Kita tidak tahu apakah mazhab Syafi'i betul, apakah mazhab yang lain salah. Salah berarti betul, betul berarti 2 pahala. Dengan sebab kita yang ada, di samping kita juga Jumat, maka kita dapat 3 pahala. Oleh karena kita sudah mengumpulkan antara Jumat dengan Dhuhr. Allah ilahana lo yang ada. Bilang sembahyang Jumat mentang. Tengku hana apa belum? Orang ramai jom. Maka hana yakin tentang Fatihah haji tepat. Karena 40 itu Fatihahnya lurus, tasyahudnya lurus. Kamu itu tidak yakin kita. Kalau yakin kita 40 itu lurus semua, sudah, alhamdulillah. Tidak yakin. Kalau tidak yakin, pakai kita pergi Jumat. Karena menyana pergi jam, kupurnya kita bangun segala macam ini itu. Tapi setelah itu kita tidak salat Jumat. Kita salat Jumat juga, meskipun syaratnya tidak cukup, karena kita ikut mazhab yang mengatakan tidak harus mesti 40. Karena itu kita salat Jumat juga. Kenapa kita yang ada? Oleh karena tidak cukup syaratnya menurut mazhab Syafi'i. Karena itu maka kita yang ada. Jadi mazhab itu nanti akan dipertimbangkan oleh Allah. Yang salah dapat 1 pahala, yang benar dapat 2 pahala. Karena itu maka kita yang ada, supaya kita dapat 3 pahala. Itulah dia. Ini yang dikemukakan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak hanya saja yaitu di mazhab Syafi'i saja. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pada akidah. Pada akidah. Ahlus Sunnah wal Jamaah pada akidah. Asy'ariyah, ya, yang dibangsakan kepada Abu Hasan Asy'ari. Kalau mazhab Syafi'i, Asy'ariyah kepada Abu Hasan Asy'ari. Kalau Hanafi kepada Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi boleh keluar daripada fikih yang menurut pandangan mujtahid masing-masing. Saya dalam fikih bukan mengikut Syafi'i, tapi mengikut Hambali, silahkan. Saya dalam akidah, saya mengikut Verdenker, free thinker bebas dalam berfikir. Bagaimana menurut akal, situlah saya. Saya tidak berpegang pada Quran dan hadis, tapi saya berpegang kepada benar menurut akal. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak benar. Jadi kita harus dapat memisahkan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Nyopo masalahnya, masalah fikih. Kalau masalah fikih, bebas ikhtilaf. Ini apa masalah ini? Masalah akidah. Kalau masalah akidah, tidak boleh keluar pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pada akidah. Ya, itulah dia. Alhamdulillah, kami duduk. Malental untuk berani duduk muka makam Syahwala. Karena menurut ulun tuan, begitulah yang benar menurut pembacaan ulun tuan. Kamunya ingin mengetahui bagaimana nasnya Buya, silahkan tunjukkan nas. Baik dalam ilmu tafsir maupun dalam ilmu usul fikih. Karena dalam ilmu usul fikih mengatakan bahwasanya al-hakim idza jatahada fa asaba falau ajrani
Wa idza akhta'a ya falahu ajrun. Hakim yang dikehendaki maksudnya mujtahid. Apabila dia betul, maka dapat 2 pahala. Apabila dia salah, maka dapat 1 pahala. Ini tidak ada 40 ini. Saya Jumat juga. Karena saya, kenapa? Kalau tidak Jumat kan sia-sia masjid yang kita bangun ini. Tapi kita tidak, kalau kita berpegang kepada mazhab Syafi'i saja, sia-sia kita dirikan masjid yang benar. Saya tidak sembahyang Jumat, saya sembahyang Lohor saja. Karena pada mazhab Syafi'i tidak ada 40 atau lebih 40, tetapi orang baca Fatihahnya itu banyak yang tidak benar. Karena itu maka inilah paham fatwa daripada para ulama mengumpulkan supaya masjid itu dimanfaatkan juga Jumat, meskipun tidak cukup syarat pada mazhab Syafi'i, kita ikut mazhab di luar Syafi'i supaya kita mendapat pula hasil ijtihad daripada Imam Syafi'i. Karena itu maka kita kerjakan doa. Ya, jadi kalau orang yang tidak mengerti hal keadaan ini, nyukur. Dia sembahyang Jumat, dia sembahyang Luhur. Ya, padahal dia tidak tahu Jumat itu ada syarat-syaratnya harus dipenuhi. Ya. Jadi kalau keberatan Abu ya, umpamanya pengurus masjid mengumpulkan manusia 40 orang Ya. dan diajarkan supaya Fatihahnya bagus, Itu bagus. nadanya bagus, kemudian kita tidak mengadakan lagi, itu bagaimana? Itu bagus. Umpamanya kita kumpul ke orang 40 orang, kemudian diajar oleh imam masjid, kamu gitu, dan Fatihah mereka bagus, apa namanya, yaitu tasyahud mereka bagus, dan kemudian diapakan, di dinding dulu. Ini orang-orang yang bagus harus ada dicatat di dinding. Syanu. Ya. Maka kita tanya, adakah orang yang tercatat dalam dinding ada yang tidak hadir? Ada. Kalau ada yang tidak hadir, kita yang ada hari ini. Adakah orang tercatat di dinding yang lurus Fatihah dan tasyahud itu hadir? Hadir semuanya, Buya. Kalau begitu kita tidak tohor, kita Jumat saja. Harus begitu konsekuensinya. Keberatan di atas penelitian Itu tentang keberatan mereka bertanggung jawab nanti pada Allah. Ya. Karena itu pengurus masjid, imam masjid itu yang paling pokok bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah dia. sedikit Abu ya. Ya. Ada cara Ya. syarat Ini dulu. ukurnya apa sama dan mazhab Syafi'i dengan sama. Itu perbedaan mazhab itu pada ijtihad. Ijtihad itu pada usul fikih. Saya Imam Syafi'i. Ada usul fikih saya? Ada. Imam Hambali, ada usul fikihnya. Hanafi, ada usul fikihnya. Usul fikih yang tersebut itu adalah syarat untuk istinbat dan istikhraj. Tidak sembarang orang bisa langsung pada Quran hadis. Brandingku hana lam percaya kita kitabnya. Lo langsung pada Quran hadis. Nah usul fikih badran, kuarti mutlak badran, kuarti muqayyad badran, kuarti macam-macam. Tanya dulu kepada dia. Kalau tidak ada usul fikihnya, maka dia bukan mujtahid. Bagaimanapun alim, Abu almarhum Abu Ya Syah Wala, beliau alim besar, tapi beliau tidak ada usul fikih. Tidak ada usul fikih Syah Wala. Tapi beliau berpegang kepada usul fikih Syafi'i. Karena itulah maka beliau bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Karena itulah maka seluruh tulisan ulama Aceh sama sekali atas mazhab Syafi'i. Karena tidak ada ulama Aceh yang alim pada zaman dahulu kala yang menciptakan usul fikih tersendiri. Ya, boleh kita berijtihad, boleh. Apakah ada pada anda usul fikih untuk anda berijtihad? Tidak ada. Saya pegang usul fikih, ya, apa namanya, rule of law daripada pemahaman Quran dari Syafi'i. Kalau anda berpegang pada usul fikih Syafi'i, anda mesti taklid dan mengikut Syafi'i. Oleh karena susah usul fikih yang tersebut itu, karena itulah maka mazhab yang ada dalam dunia Islam yang mudawwan, yang dibukukan dari awal sampai akhir hanya 4 mazhab saja. Tapi bukan berarti kita tidak boleh taklid kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ada usul fikih, ada, akan tetapi ada mazhabnya yang dibukukan, tidak boleh kita taklid pada Ibnu Abbas karena juga seorang mujtahid. Apalagi Ibnu Abbas itu anak Sayyidina Abbas, anak daripada salah seorang paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan
berikut yang